Oke teman-teman semua, saya bikin video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya dan juga permintaan dari teman-teman untuk dibuat video untuk menjelaskan bagaimana kehidupan di Wisma dan juga kenapa bisa terpapar dan gimana caranya bisa sampai ke Wisma. Sebetulnya saya sudah WFH sejak bulan Maret. Iya, sejak bulan Maret atau bulan April itu saya sudah WFH sampai sekarang. Sampai hari ini saya masih WFH. Jadi kenapa bisa terpapar? Jadi dalam satu rumah itu memang kami tinggal ada beberapa orang dan beberapa teman saya mereka masih kerja di luar. Mereka tidak bisa kerja online, pekerjaan mereka memang harus di luar. Mereka harus ke kantor. Nah, jadi yang terpapar pertama kali itu adalah teman satu rumah saya. Jadi yang terpapar pertama kali adalah teman satu rumah saya. Kemudian jadi gejala yang dialami itu adalah demam, kemudian batuk. Nah, waktu dia mengalami gejala demam dan batuk, akhirnya dia swab test di rumah sakit dan setelah dia terima hasilnya ternyata dia positif COVID-19. Nah, kemudian dari rumah sakit memang mereka menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Mereka isolasi mandiri di rumah, sedangkan ada orang lain yang ada di rumah, uh, yang tinggal sama-sama dengan mereka. Ya, jadi karena mereka isolasi mandiri di rumah dan kami juga masih tinggal sama-sama di situ, dan akhirnya saya terpapar COVID-19. Gejalanya adalah yang saya rasakan sendiri adalah batuk, kemudian saya demam, kemudian saya sesak napas, kemudian sempat keluar darah dari hidung. Sempat keluar darah dari hidung itu tapi hanya satu kali saja waktu itu. Hanya satu kali saja pas malam-malam waktu saya tidur. Besok paginya baru saya sadar ternyata ada darah di hidung saya keluar. Kayak gitu. Beberapa hari setelah kita merasakan gejala itu seperti batuk, demam, sesak napas, maka kemudian itu akan disusul dengan rasa kita hilang, kemudian indera penciuman kita juga hilang. Kita tidak bisa merasakan rasanya makanan itu seperti apa, kemudian indera penciuman kita tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi bau makanan ataupun bau kotoran manusia, bau kotoran kita sendiri pun kita tidak bisa mencium itu sama sekali. Tidak bisa mencium bau apa-apa sama sekali. Bau parfum, bau kotoran, bau makanan, bau sampah, kita tidak bisa mencium itu sama sekali. Merasakan gejalanya itu 1 minggu sebelum saya swab tanggal 18 September 2020, kemudian hasilnya itu saya dapatkan di tanggal 22 September 2020. Nah, di tanggal 22 itulah dinyatakan positif COVID-19. Itu berdasarkan hasil yang saya terima. Karena memang dari pemerintah daerah, dari pemerintah DKI, memang untuk saat ini tidak mengizinkan untuk kita isolasi mandiri di rumah. Jadi semua disarankan, semua diarahkan untuk kalau sudah terpapar COVID-19 semuanya diarahkan untuk bisa pergi ke Wisma Atlet atau ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, itu sebabnya waktu saya terima hasil swab di tanggal 22 September 2020 dari rumah sakit, mereka langsung buatkan surat rujukan, kemudian mereka langsung menghubungi pihak Wisma Atlet, dan esok harinya itu saya langsung ke Wisma Atlet. Ya, jadi setelah saya terima hasil swab di tanggal 22 September 2020, kemudian malamnya itu saya sudah siapkan semua barang-barang saya. Saya siapkan di satu koper, kemudian besok paginya tanggal 23 September 2020, pagi-pagi sekitar jam 9 pagi, saya pesan Grab car, kemudian saya diantar langsung ke Wisma Atlet. Saat itu memang waktu saya mau ke Wisma itu saya juga
tidak terlalu tahu bagaimana prosedur untuk bisa ke Wisma menggunakan ambulans. Itu sebabnya memang waktu itu saya pesan GrabCar dan bapaknya juga memang mau untuk mengantarkan saya sampai ke Wisma Atlet. Persyaratannya untuk bisa masuk ke Wisma Atlet itu adalah yang pertama surat keterangan positif COVID-19, kemudian yang kedua adalah surat rujukan dari rumah sakit tempat kita swab, kemudian yang ketiga adalah bukti reservasi yang sudah dilakukan sebelum kita ke Wisma. Jadi sebelum kita ke Wisma itu biasanya setiap rumah sakit itu menyediakan barcode ID untuk reservasi. Kalau sudah terpapar COVID-19 maka kita akan diarahkan untuk reservasi online menggunakan barcode. Bukti itulah yang kita bawa sebagai syarat untuk bisa masuk ke Wisma Atlet. Jadi yang pertama surat keterangan positif COVID-19, surat rujukan dari rumah sakit tempat kita swab, kemudian bukti reservasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berkas yang dibutuhkan itu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa surat keterangan positif COVID-19, kemudian surat rujukan dari rumah sakit tempat kita swab, kemudian KTP, fotokopi KTP, dan juga fotokopi KK atau kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Saya masuk ke Wisma di tanggal 23 September 2020. Jadi saya terima hasil di tanggal 22 September, kemudian besoknya saya langsung ke Wisma. Saya sampai ke Wisma itu di jam 10 atau jam 11 pagi. Kemudian saya melakukan pendaftaran segala macam dan baru selesai di jam 1 atau jam 2 siang. Kemudian dari situ saya diantar ke kamar saya. Jadi semua pasien yang sudah mendaftar akan diantar ke kamar mereka masing-masing. Satu ruangan itu ada 2 kamar dan satu kamar hanya boleh 1 orang. Jadi satu ruangan itu 2 kamar yang diisi oleh 2 orang saja. Kegiatan sehari-hari di Wisma itu aktivitasnya nanti kalian bisa lihat di video saya yang lain, Tapi saya coba untuk jelaskan bahwa kegiatan kami sehari-hari itu kita biasa bangun pagi itu jam 6 pagi. Kita bangun jam 6 pagi, kemudian kita berolahraga di tempat-tempat yang sudah disediakan di sini. Bisa di rooftop ataupun di lantai 1. Di situ juga ada tempat olahraganya yang kita bisa gunakan untuk berolahraga atau berjemur di sana. Kemudian setelah kita berolahraga, biasanya jam 7 atau jam setengah 8 itu kita akan kembali ke kamar kita masing-masing. Kemudian kita bersih-bersih, kita mandi, kemudian kita akan pergi ke ruang perawat. Nah, di ruang perawat itulah nanti akan dilakukan pemeriksaan. Kita akan diperiksa, cek tensi, kemudian dijadwalkan untuk cek jantung atau EKG, ada juga yang dijadwalkan untuk fototoraks, ada juga yang dijadwalkan untuk swab test kembali. Untuk yang sudah 1 minggu atau yang sudah 2 minggu di sini, mereka akan dijadwalkan untuk swab test untuk mengetahui apakah mereka masih positif atau sudah negatif, seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan itu, maka kemudian kita akan ambil makanan di ruang perawat juga. Di depan ruang perawat itu tempat dimana itu disediakan makanan untuk pasien COVID-19. Jadi disitulah kita ambil makan pagi kita. Untuk makan pagi kita ambil di situ beserta dengan obat yang akan kita konsumsi setiap paginya. Ya, jadi itu aktivitas paginya seperti itu. Nah, setelah kita pemeriksaan, setelah kita ambil makan dan ambil obatnya, kita bisa makan, kita bisa konsumsi obat. Setelah itu kita boleh beristirahat. Pokoknya kita mau bermain game, atau kita mau kerja online, atau kita mau kuliah online, atau kita mau tidur, itu bebas kita lakukan ya. Jadi setelah itu sekitar jam 9 pagi kan disuruh untuk ambil snack. Nah,
ambil snacknya itu sama tempatnya di depan ruang perawat. Jadi di situ kita ambil snack untuk kita makan. Jadi snacknya itu biasanya ada roti, kemudian ada susu, kemudian ada gorengan juga, ada gorengan tahu, seperti itu, bermacam-macam untuk snacknya. Setelah itu kita bisa kembali beristirahat lagi sampai menunggu untuk makan siang. Nah, untuk makan siang sendiri sama, kita juga akan pergi ke ruang perawat, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita akan dicek tensi, kemudian kalau ada yang sudah dijadwalkan untuk cek jantung, maka mereka akan cek jantung atau EKG, ataupun ada yang swab, ataupun ada yang fototoraks. Jadi itu semua sudah dijadwalkan, ada jadwalnya masing-masing. Kemudian setelah itu kita makan siang, kita ambil makan, ambil obat, kemudian kita makan siang, kita konsumsi obat. Setelah itu kita beristirahat. Jadi setelah itu bebas teman-teman mau bermain game, atau mau kerja, atau mau kuliah online, atau mau tidur, atau mau berkunjung ke kamar teman, ya silakan, itu bisa dilakukan. Dibatasi, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian sorenya itu kita akan kembali berolahraga lagi. Jadi kita akan berolahraga kembali di jam biasanya itu jam 4 sore atau jam 16. Jadi kita akan pergi ke tempat-tempat yang sudah disediakan untuk berolahraga. Setelah kita berolahraga jam 5 atau jam 6, kita kembali ke kamar kita masing-masing, kita bersih-bersih, kita mandi segala macam, kemudian pergi lagi ke ruang perawat. Kita pergi lagi ke ruang perawat, di sana dilakukan pemeriksaan lagi. Dilakukan pemeriksaan dan juga dikasih obat untuk konsumsi untuk malam. Jadi kita dicek lagi darahnya, tensi, kemudian biasanya kalau malam itu memang tidak ada jadwal untuk EKG, tidak ada jadwal untuk cek jantung, ataupun tidak ada jadwal untuk swab, dan tidak ada jadwal untuk fototoraks, ya. Karena untuk fototoraks, swab, dan EKG itu biasanya dilakukan di pagi atau siang, ya. Kalau malam memang sepertinya tidak ada. Saya belum pernah lihat, sepertinya memang tidak ada. Jadi malam itu kita hanya pemeriksaan tensi, kemudian kita dikasih obat, kita ambil makan malam, kemudian kita makan, kita konsumsi obat. Setelah itu ingin bermain game, ya silakan. Kalau mau berkunjung ke kamar teman, silakan. Atau mau tidur, ya bebas kita lakukan, ya. Jadi tidak dibatasi, seperti itu. Itu kegiatannya, itu kegiatan hariannya seperti itu, ya. Sebenarnya tinggal di Wisma itu tidak seseram yang teman-teman bayangkan, ya. Jadi kita tinggal di Wisma Atlet itu, untuk pasien COVID itu selayaknya seperti orang tinggal di rumah, seperti biasa, atau selayaknya orang tinggal di apartemen. Jadi setiap harinya itu ya seperti yang tadi saya jelaskan untuk aktivitas kami. Jadi kita bangun pagi, kita berolahraga, kemudian kita dilakukan pemeriksaan, kita makan, kita konsumsi obat. Setelah itu kita boleh beristirahat, nunggu siang, ambil obat, makan, malamnya juga sama seperti itu. Ini seperti itu. Jadi tidak seseram yang teman-teman bayangkan, ya. Tidak seseram yang teman-teman bayangkan. Hanya saja memang kita tidak bisa keluar dari wilayah Wisma ini. Jadi kita memang hanya bisa beraktivitas di dalam wilayah Wisma ini. Kalau untuk pekerjaan saya sendiri, memang waktu saya terima hasil dan dinyatakan positif COVID-19, saya langsung melapor ke kantor. Dan puji Tuhan dari kantor mereka mengizinkan untuk saya beristirahat sepenuhnya. Jadi setelah nanti saya sembuh, setelah saya pulih, baru nanti saya akan boleh untuk bekerja kembali. Walaupun seperti itu, dari kebijakan dari kantor, mereka tetap untuk tetap melakukan pembayaran full walaupun memang saya tidak bekerja, seperti itu. Kalau untuk perkuliahan memang itu tetap berjalan, tapi setelah saya terima hasil bahwa saya dinyatakan positif COVID-19 juga, memang saya juga sudah melapor
saya melapor ke kampus, kemudian kepada dosen-dosen saya, dan dari dosen-dosen mereka memberikan kelonggaran dalam pengumpulan tugas. Jadi walaupun saya terlambat untuk mengumpulkan tugas, tetap itu akan diterima, tetap itu akan dinilai. Seperti itu. Sebetulnya makanan di sini cukup bagus. Karena di sini juga kita dikasih ada daging, ada ikan, ada sayuran, ada buah-buahan. Cuman bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena mungkin karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa karena pengaruh COVID, kemudian penciuman kita hilang. Walaupun makanannya seperti itu, ada daging, ikan, sayuran, buah-buahan, kita tidak ada nafsu makan sama sekali. Jadi waktu pertama kali saya masuk di sini juga memang saya tidak bisa makan makanan di sini. Beberapa kali memang pesan GoFood. Kita bisa pesan makanan dari luar, dan untuk proses pengambilannya itu kita harus ke lobby lantai 1, dan proses pengambilannya itu kayak, jadi di sana sudah disediakan tempat. Jadi nanti abang Grabnya itu nanti dia akan simpan makanannya di meja yang sudah disediakan. Kemudian kalau kita mau bayar cash, berarti abang Grabnya simpan makanannya itu di meja yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu baru nanti pasien COVID akan maju ngambil makanannya, kemudian simpan uang cashnya di meja itu. Setelah itu baru nanti abang Grabnya masuk dan ambil uangnya. Jadi kita tidak bisa ngambil secara langsung, karena memang itu dibatasi, kita tidak boleh kontak langsung dengan orang luar. Jadi caranya seperti itu. Nanti abang secepatnya. Jadi memang itu harapan terbesar saya. Semoga secepatnya saya segera pulih dan bisa segera pulang dan bertemu teman-teman, bertemu keluarga semuanya. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Terima kasih untuk support kalian semuanya yang selalu menanyakan kabar, yang selalu mengirim makanan kepada saya di sini. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Jadi saya mau makasih buat teman-teman semuanya, buat teman-teman kuliah saya, Infinity, thank you semuanya. Dan buat teman-teman kantor, buat keluarga semuanya, buat kakak, adik, saudara semuanya, terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat dan dijauhkan dari virus ini. Dan doakan saya juga supaya saya segera pulih dan bisa segera pulang. Dan juga kita juga doakan semua teman-teman medis di sini, dokter dan juga relawan, perawat semua di sini, supaya mereka juga selalu dilindungi dan mereka tetap semangat untuk terus melayani. Video yang bisa saya buat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan God bless.